Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih bersama saya Fatir dan ini istri saya Emma. Welcome back Again. Nah, jadi guys, di video kali ini kalian harus nonton sampai habis ya, jangan sampai nanti menimbulkan kontroversi. Nah, jadi di video kali ini kami nggak bermaksud untuk membandingkan ya, ini sebagai pengetahuan aja nih buat kita nih ya. Nah, jadi kita langsung aja bacakan tajuk di video kali ini yaitu. Nah, ini bukan hanya perbedaan, tapi ini kita ambilkan dari sisi positifnya aja ya. Ini bukan perbedaan ya, bukan untuk membeda-bedakan. Ya, oke. Apa nih tajuknya sayang? Nah, tajuk kali ini yaitu perbedaan orang kaya di Indonesia dan Malaysia. Nah, culture shock nih katanya nih. Gimana ini lebih tepatnya harusnya Kak ini jangan bikin perbedaan, tapi lebih tepatnya dibikin orang kaya dan di Malaysia beginilah. Ya, Indonesia dan Malaysia gimana sih? Kita kan nggak tahu ya gimana hidup orang kaya itu kan. Macam mana hidup orang kaya di Indonesia dan macam mana hidup orang kaya di Malaysia kan. Betul banget. Nah, jadi kita wajib tahu juga nih. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita terkan cuplikan video ini lebih lanjut, bagi orang semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel ini, jangan lupa korang padamkan dulu subscribe. Tolong jangan klik untuk subscribe karena subscribe itu percuma aja. Oke, langsung aja nih kita tekan cuplikan videonya. 1, 2, 3 play. Vlog kali ini saya ingin menceritakan culture shock saya, terutamanya pribadi saya ya. So ini cerita betul-betul pengalaman pribadi saya. Jadi maksudnya macam ni lah. So kehidupan ini saya kirakan 100% untuk kehidupan, dan saya menceritakan pengalaman saya ni hanya 10% je daripada kisaran kehidupan. Jadi korang jangan berfikir saya bercerita ni, saya menceritakan memang full 100% tentang orang Malaysia dan Indonesia. No, ini hanya cerita pengalaman pribadi saya masa saya ke Indonesia dan sekarang saya kat Malaysia. Oke guys, jadi ceritanya ini ialah perbezaan orang kaya Indonesia versi Malaysia. Oke, saya cerita dari pengalaman hidup saya dulu. Pada masa saya kecil, masa arwah papa saya masih hidup, saya ada rumah banglo yang ada 9 bilik. Waduh. Jadi pada masa tahun 80, papa saya pernah keluar dalam salah satu surat khabar menyatakan bahawa papa saya termasuk salah satu orang terkaya, 20 besar orang terkaya di salah satu kota di Indonesia. Lepas tu jadi selama papa saya masih hidup tu, kita sekolah akan dikawal dengan 2 bodyguard. Jadi bodyguard tu akan jaga dekat depan pintu kelas kita sampai macam tu sekali. Dan itu mungkin pada tahun 80 macam tu dia agak luar biasa. Tapi semenjak berjalannya waktu, saya tengok macam orang Indonesia ni makin banyak lah yang berbuat macam tu. Okey, contohnya satu anak akan ada satu baby sister. Jadi so kalau ada 5 anak, 5 baby sister lah. Sedangkan saya macam sangat-sangat jarang menjumpai itu dekat Malaysia. Okey, lepas tu kalau kat Malaysia mungkin ada 3 anak, just ada satu orang gaji kan yang jaga anak-anak tu or something macam tu. So lepas tu untuk saya peribadi, masa saya kecil lagi, masa saya umur 3 tahun macam tu, saya punya baby sister 3 hanya untuk diri saya sendiri. Pada masa saya kecil ya guys, pada masa saya kecil. Tunggu. Jadi akak ni punya 3 baby sister. Yang satu buat kasih makan dia, yang satu buat cuci berak dia, yang satu lagi buat pakaiin baju dia. Jadi ini kan kakak ni orang kaya di Indonesia dulu. Papanya, orang tuanya. Orang tuanya. Okey, lanjut lagi guys. Orang tua saya bayar orang gaji 3 hanya untuk jaga saya seorang sebab saya anak tunggal. Jadi yang satu tu ada jaga untuk makan minum saya, bibi yang satu lagi sampai punya dahsyat macam tu sekali tau. Itu diri saya Okey, lepas tu macam nak sekolah dihantarkan kereta dengan driver tu dah biasalah. Tapi mungkin yang buat luar biasanya, kalau dekat Indonesia ni, kalau kita bayar driver, kita ada orang gaji semua-semua, dia keliling orang tinggal di yang saya kenal, semua dibuat seperti itu. Macam faham tak maksud saya? Jadi macam kita turun dari kereta, driver akan bukakan pintu. Lepas tu macam kita nak makan, sampai rumah tu bibi terus sediakan betul-betul sediakan pinggan apa semua kita duduk sediakan pinggan semua kan. So macam ada satu lagi kisah, itu tadi cerita tentang diri saya. Lepas tu saya punya kakak sepupu perempuan itu lagi dahsyat guys.
Dia macam mana punya nih? suami kira berjawatan lah di salah satu pekerjaan Indonesia. Suami dia berjawatan tinggi. Ya. Korang bayangkan Berarti ya, pejabat dia tinggi. punya anak 3 lelaki, satu Ya, anak, lelaki. satu bibi. Ya. Lepas tu Asisten. untuk diri dia sendiri pun dia punya asisten. Asisten bukan untuk kerja ya, asisten untuk body lotionkan badan dia. Aduh. Dahsyat tak? Ini kisah nyata. Iyalah. Sepupu saya sendiri ya. Jadi Hmm. pada masa tu saya fikir macam biasa je katakan. Tapi bila saya dah kahwin, suami saya nampak, suami Yeah. saya kata, wow, dahsyatnya kalahkan anak sultan lah. Sampai suami saya pun kata macam tu guys. Jadi macam ibaratnya ya, boleh sampai cousin saya tu Yeah. nak kencing sampai dibukakan pintu. Nak pergi tandas pun sampai dibukakan pintu. Sampai sebegitunya sekali. Tapi itu memang real. Itu real di kehidupan saya. Ya, ini lepas kakak tu nih ya. nak makan just tekan bell. Nanti bibi dia naik, bibi dia akan tanya, bibi dia akan kalau cousin saya tu macam malas makan kat lantai bawah, dia akan tanya masak apa, masak ni. Nanti dia akan request lah, okey saya nak makan ni, dia bawa naik atas. Lepas tu Enak banget hidupnya. nak pakai kasut Macam hidup di pun surga, diambilkan kasut dan diletakkan di bawah badan dia. Jadi so cousin saya bila nak keluar rumah, dia just pakai kasut, dia tak pilih sendiri. Dia cuma kata, "Bi, saya nak pakai beg yang kuning, saya nak pakai kasut yang hitam." Bibi tu dia sediakan semua. Tapi memang spesial dia digaji untuk tu. So asisten pribadi lah kiranya. Asisten pribadi ya. So macam tu lah, dahsyat kan. Jadi bila saya pindah kat Malaysia, saya pun ada jugalah kawan-kawan yang kaya. Tapi tak adalah sampai macam tu sekali maksudnya. So kaya tu kaya lah, kaya yang untuk shopping, barang kat badan ni branded gitulah. Tapi tak ada yang sampai kehidupan ni macam diagungkan dengan pelayan, dengan seseorang yang bekerja. Itu maksud saya. Ya, benar. Jadi masa pada tu saya ada keluar dengan kawan saya. Dia salah satu wife kedutaan Indonesia yang dapat job dekat Johor Bahru pada masa tu. So kita makanlah dekat salah satu restoran. Saya dihantar driver dan dia pun dihantar driver. So bila kita selesai makan, si wife-nya kawan saya ni dia tanya, "Mbak cantik dah. Okey saya mau pulang dulu ya." Gitu. Saya nak balik dulu. Lepas tu dia call lah driver dia. Okey dah selesai. Lepas tu driver dia ambil lah depan restoran tu dan dibukakanlah pintu. So saya tak terperanjat sebab tapi yang saya terperanjat tu rupanya kalau dia tak duduk Indonesia, tapi dia sebab driver dia pun kedutaan tu ambil juga daripada Indonesia lah. So macam tu juga dibuatnya juga. Memang pattern macam ke Indonesia. Sewajarnya macam ke Indonesia akan dibukakan pintu semua. So bila saya call driver saya, saya kata saya dah selesai. Lepas tu driver saya bukan dia datang tapi dia kata, "Okey, puan jalan je, saya dekat seberang jalan. Saya tunggu puan kat sini." So saya lah yang kena seberang jalan. Malah akak ni ya, Akak yang dia suruh jalan. jalan sama si sopirnya. Ya, beda banget ya. Tapi lebih suka kayak gini sih. Jadi lebih gini ya. Lebih real. Bukan real, maksudnya tidak semena-mena juga sama yang bekerja sama kita. Ya, beda ya. Jadi macam tu lah culture shocknya guys. Jadi perbezaannya macam tu. Lepas tu ada lagi satu kisah kawan saya yang pernah syuting kat Malaysia. Jadi ini lawan main saya. Masa saya pernah syuting dengan dia, kebetulan dia dapat rezeki dia syuting di tu siapa gitulah. Saya pun sempat jumpa Beto tu. Saya sempat bergambar dengan dia orang. Ya, benar. Lepas tu saya tanya macam mana syuting kat Malaysia kan, sebab kita syuting kat Indonesia kita akan dilayan. Jadi dekat lokasi syuting pasti akan ada pekerja yang akan macam ambilkan kita air, ambilkan kita minum, yang kita boleh suruh pergi kedai, macam tu lah. So bila dekat Malaysia, kawan saya kata kita nak makan kita kena ambil sendiri. Kita nak ini, kita nak itu kena ambil sendiri. Jadi macam untuk parking pun kita akan cari parking sendiri. Kalau kat Indonesia kebanyakan tak. Jadi untuk pelakonnya, untuk artis atau aktornya, semuanya selalunya sudah akan disediakan tempat. Macam kursi akan diletak nama macam cantik. Lepas tu air mineral akan diletakkan nama juga cantik. So bila kita nak makan kita cakap je lah, "Mbak, tolong ambilin itu dong." Nanti pekerja dekat location syuting akan ambilkan kita makan, so kita tinggal makan. Jadi macam tu lah. Jadi kawan saya kata
Kak Malaysia Beza, ni macam Ambil sendiri. untuk di kawasan, Plan sendiri, untuk di plan lokasi sendiri. lokasi syutingnya. Jadi macam tak heran sangat lah kalau ada pelakon. Ya benar. So memang dia akan tahu engkau ni pelakon. Habis tu so what? Macam Ya. tu. Ya. Jadinya kalau Kenapa ke Indonesia emang, tak guys, kita akan di Layan. service. Service, Kita akan ya. diagungkan macam tu. Lagilah kiranya kita dah ada nama kan. Ya benar. Dah ada nama artis, ya. dalam dunia entertain. So Ya. kita sebenarnya kemana-mana lagi senang. Ya, Nak betul. buka pintu dibukakan, ibaratnya lah sampai macam tu sekali. So jadi macam tu guys. Jadi pada masa saya model pun saya ada Model satu juga Kak ni? geng Oh, Kak ni yang model juga. memang kaya lah boleh dikatakan. Nah, ni anaknya ni. Mau masuk video juga sama kayak anak kita ni. Lepas tu Lepas tu apa Kak? macam mana nak kata tapi korang jangan fikir saya nak sombong atau macam mana ya. Cuma Ya, saya tiba-tiba terfikir rasanya macam best kot kalau saya bercerita culture shock antara orang kaya Ya. Indonesia versus Malaysia. Malaysia. Jadi ini sekedar sharing ya guys. Ya, Jadi sharing aja ya. so saya teruskan pada masa saya model ni. Saya ada satu geng yang memang Geng, ya. kiranya kaya juga. Oh, Jadi pada ya. masa tu memang kehidupan kita ni hanya untuk Untuk apa nih? saling show off kalau menurut saya lah. show off, Contoh pamer. macam Pamer harta. kawan saya baru beli bag LV Ya, ke, benar. Gucci ke, Hermes ke. So nanti kawan-kawan lain akan yang tu dah ada takkanlah aku tak ada. Sedangkan kerja kita sama. Dia ada duit tak mungkin aku tak ada duit. Jadi kita pun akan macam akan nak upgrade lagi. Kita akan beli lagi. Ya. Macam kat badan kita ni macam dah malas lah nak pakai barang kemas. So kita semua diamond. Jadi pada masa tu macam sekarang lah saya fikir kat rumah Indonesia tu saya ada bag LV, bagai, ada 3D. diamond. So untuk apa sebenarnya? Jadi itulah salah satu pengajaran yang saya boleh ceritakan ke anak saya. Sebab saya pun ada anak dara kan. So saya kata boleh kita berkawan dengan orang kaya, tapi kita jangan terbawa-bawa lah maksudnya. Sebab Ya betul. semua benda yang kita beli dengan keadaan hanya untuk menunjuk, semua tak ada function lah menurut saya. Betul. Jadi so macam tu lah guys sharing saya. Kalau korang suka dengan vlog macam ni, nanti saya boleh lagi buat vlog lain. Ya benar. Tapi bukan untuk membeza-bezakan ya. tidak Hanya ya. untuk menceritakan. Ya. Jadi untuk orang Pengalaman Malaysia korang pribadi. boleh ada fikiran rupanya macam ni lebih kurang. Ya betul. Kat Indonesia. So orang Indonesia pun boleh berfikiran macam ni lebih kurang Ya, culture kat Malaysia. Jadi korang ya, jangan betul banget berfikir ni. saya nak membeza-bezakan sebab saya dah terlampau cinta dengan kedua-dua negara saya Ya. ni. Ya, benar. Sebab kat Malaysia pun saya dah belasan tahun, kat Indonesia pun saya daripada lahir hingga saya Indonesia umur kat 20 ni. tahun lebih. Jadi tak ada alasan saya nak membeza-bezakan kedua negara. So kalau korang suka jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Kok habis nih? Jadi begitu ya guys ya. Ini bukan video untuk membeda-bedakan. Nah, jadi kita ambil dari sisi positifnya. Akak nih tadi berarti dari kita simak, akak nih Ya. berarti lahirnya di Indonesia, cuman Dan pas terus nikahnya ke udah ke Malaysia, Malaysia. ya kan. Nah, Dia juga orang kaya di Indonesia loh dulu. Jadi dia pernah tuh bukan orang kaya, tepatnya anak orang kaya. anak tunggal lagi. Jadi dia pernah merasakan jadi nyonya. Ya benar. Ya kan? Merasakan jadi nyonya menir. Bukan. Mau dimasakin apa tinggal bilang, mau punya. diambil apapun Ya. tinggal bilang saja. Punya bodyguard, punya babysitter, tapi itu kan tergantung ke diri sendiri kan. Ya, benar. Jadi walaupun kita mau tinggal di negara manapun, kalau kita memang butuh Ya. babysitter, butuh asisten, itu ya tergantung kita sih ya. Ya benar. Dan tadi juga ada akak ni cakap, akak ni cerita tadi tentang pelakon. Nah, Akan kalau artis ya. Ya, kalau tempat kita ni artis. Kan kebanyakan tuh kalau di lokasi syuting, bang ambilkan minum. Nah, Ya, biasa kan? kayak gitu. Biasanya Ya. kayak gitu, tapi di Malaysia nggak ada kan? Nggak ada. Orang Jadi ini ambil sendiri gitu. jadi Berarti di Malaysia tuh layan diri sendiri. ya, berarti kayak ini, kayak kita isi BBM kan harus layan diri ya. sendiri kan? Kalau kita kan ada yang layani kan. Kalau kita dilayani sama ya. ini orang Petugasnya. ya sama petugas pom bensinnya itu. Iya, betul Kalau banget. di Malaysia isi sendiri bensinnya. Mandiri banget ya. Mandiri banget Malaysia, Nah. luar biasa. Salut, best sangat. Nah, kita teman semuanya, bagaimana nih ke orang semua? Sudah mandiri belum? Nah, jadi setiap negara tuh punya ciri Kelebihan, khasnya ya. masing-masing ya. Kelebihan dan ciri khasnya kan? Betul Nah, banget. oke, Jadi teman-teman. jangan Ya. dibeda-bedakan ya. Ya benar. Oke teman-teman semuanya, ada satu pesan saya buat orang anak muda. Habiskan jatah gagal kalian selagi kalian Masih muda. bisa fakir. Bye.